Shalom, selamat pagi adik-adik remaja yang Tuhan Yesus kasihi. Kita berjumpa kembali di pagi hari ini, di minggu yang pertama di bulan Februari 2022. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan yang kedua, dan kasih karunia serta anugerah Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita semua. Mari kita pada hari ini kita memulai ibadah kita dengan bersatu teduh, kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita memulai ibadah kita pada hari ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, Allah yang menjaga kesetiaannya terhadap kita dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, dan tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Sebuah syair pujian yang berbunyi demikian: jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tidak terduga kasihmu heran dan besar bagiku. Arti kehadiranmu selalu nyata dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama-sama merasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian ini, arti kehadiran-Mu.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Engkau sungguh berarti di dalam kehidupan kami. Kehadiran membawa kepada kami satu rancangan yang adalah damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kami bersyukur kepadamu untuk pemeliharaan atas diri kami selama 1 bulan ini, dan sehingga pada hari ini kami boleh kembali berada di hadirat-Mu sebagaimana kami adanya. Kami datang pada hari ini bersujud menyembah-Mu, memuji kebesaran nama-Mu ya Tuhan. Kiranya penyembahan kami dan pujian kami boleh berkenan kepadamu. Berikan kami hati untuk menyembah kepadamu di dalam roh dan kebenaran. Berkati ibadah kami pada hari ini dari awal hingga selesai. Kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Mari kita menaikkan satu pujian kembali. Satu pujian yang berjudul Menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, bentuklah hati ini. Semua ku berikan kepadamu. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Kuduskan hingga tulus selalu. Cemerlang bagai emas murni, dan agar ku menyenangkan-Mu. Mari kita menyanyikan pujian ini yang berjudul Menyenangkan-Mu.
sekali lagi kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kita mohon pimpinan Tuhan di dalam pemberitaan firman-Nya. Sungguh benar ya Tuhan, kami hendak menyenangkan Engkau. Sungguh benar Tuhan, kami saat ini kami boleh menyerahkan hati kami. Bentuklah hati kami menjadi sebuah bejana yang bermanfaat, yang berguna bagi Engkau, untuk Engkau pakai di dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berkati kami, urapi kami, berikan kami Roh Kudus sehingga boleh membuka hati dan pikiran kami. Dan kami tidak hanya mendengar dan kemudian kami melupakan, tetapi firman-Mu boleh sungguh-sungguh terpatri di dalam hati dan pikiran, bahkan roh kami, sehingga kami boleh memahami, kami boleh menyadari bahwa sesungguhnya Engkau adalah Tuhan kami, Allah kami, Raja kami, yang menggembalakan kami di dalam kehidupan kami, seumur hidup kami, sampai pada selama-lamanya. Berkati hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini dalam pemberitaan firman-Mu yang telah Engkau percayakan kepadanya untuk diberitakan. Enyahkanlah, usirlah segala kuasa kegelapan untuk tidak mengganggu waktu pemberitaan firman ini, sehingga kami boleh penuh dengan konsentrasi untuk menerimanya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Mari adik-adik remaja sekalian, kita bersama-sama membuka firman Tuhan. Kita membaca kitab Perjanjian Lama, kitab Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan ke-6. Kita membaca bersama Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan ke-6. Mari kita membuka bersama kitab Mazmur pasal 23, kitab Perjanjian Lama, Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ke-6. Kalau kita sudah menemukannya, mari kita membaca bersama. 3, 2, iya. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, yang mendengarkan, yang melaksanakan, serta yang memelihara firman-Nya setiap saat. Adik-adik remaja sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang Tuhan, maka ada dua pertanyaan penting yang harus kita jawab adalah, siapakah Tuhan itu bagi kita? Yang kedua adalah, apa anggapan kita terhadap Tuhan? Sekali lagi diulangi, ketika kita berbicara tentang Tuhan, maka ada dua pertanyaan yang penting yang harus kita jawab, ialah siapakah Tuhan itu, dan apa anggapan kita terhadap Tuhan itu. Ada orang yang menganggap Tuhan itu sebagai sesuatu yang harus menyediakan segala sesuatu bagi dia. Banyak orang baru datang mencari Tuhan kalau dia mau sesuatu. Dia berkata, Tuhan tolong kabulkan permintaan saya. Kemudian ada pula orang yang beranggapan bahwa Tuhan itu seperti Global Positioning System atau GPS, atau zaman sekarang kita menggunakan Google Map. Kita berusaha mencari jalan. Atau kita berusaha, kita baru mau mencari Tuhan ketika kita tersesat. Sebaliknya apabila kita sudah tahu jalan itu, maka kita tidak membutuhkan lagi Tuhan. Ada pula orang yang menganggap bahwa Tuhan itu sebagai traffic light kamera, seperti kamera yang ada di lampu-lampu pengatur lalu lintas yang sekarang berada di Jakarta.
di mana kamera pengatur traffic light itu yang ditempatkan di traffic light itu senantiasa siap untuk memperhatikan segala kehidupan dan dengan mata yang selalu melihat serta mencatat semua kesalahan kita. Apakah kita menganggap atau melihat Tuhan seperti itu? Sesungguhnya Tuhan yang kita percaya itu adalah Allah kita, adalah Bapa kita, adalah Raja kita, adalah penyelamat kita. Mazmur juga mengatakan bahwa Tuhan itu adalah benteng atau kota benteng keselamatan kita. Tuhan itu adalah gunung batu kita, dan Tuhan itu adalah gembala kita. Nah, adik-adik remaja sekalian, pada hari ini kita mau mempelajari bahwa di mana Tuhan itu adalah gembala kita. Hal ini dikatakan oleh Daud di dalam kitab Mazmur pasal 23 yang tadi kita baca. Siapakah Daud ini? Daud ini adalah seorang raja Israel yang hidup kira-kira 3.000-an tahun yang lampau. Sebagai raja, sebelum sebagai raja, Daud ini adalah seorang penggembala domba. Jadi dia tidak otomatis menjadi seorang raja. Dia bukan berasal dari keturunan raja. Tetapi dahulunya dia adalah seorang gembala domba. Jadi tidak heran Daud di dalam Mazmur ini dia sangat mengerti antara hubungan Tuhan dengan anak-anak Tuhan. Dia menggambarkan hubungan Tuhan dengan anak-anak Tuhan itu digambarkan seperti seorang gembala dan domba-dombanya. Di mana seorang gembala selalu membawa kawanan domba-dombanya itu untuk mencari sumber makanan, yaitu ke rumput yang hijau. Demikian juga gembala juga membawa domba-dombanya mencari sumber air, yaitu sumber air yang bersih, yang tenang, dan yang sejuk. Tidak hanya itu, sang gembala itu juga tidak jarang harus berhadapan dengan binatang-binatang buas. Sang gembala harus berhadapan dengan serigala, dengan singa, dengan beruang yang siap mengintai dan memangsa domba-domba itu. Dan tidak hanya itu, sang gembala ini juga harus siap untuk selalu melindungi domba-dombanya dari serangan para perampok yang mungkin di dalam perjalanan yang ingin merampas kawanan domba. Nah, inilah yang menjadi suatu gambaran yang digambarkan oleh Daud, di mana Tuhan sebagai gembalanya dan dirinya sebagai dombanya. Dan di dalam hubungan antara Tuhan sebagai sang gembala dan dirinya sebagai domba, yang menjadi suatu pelajaran yang penting bagi kita untuk kita bahas pada hari ini. Kita akan melihat 3 hal di mana Tuhan menjadi gembala bagi kita dan kita sebagai dombanya. Hal yang pertama, ketika Daud berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kita perhatikan di sini. Daud berkata bahwa karena aku memiliki Tuhan sebagai gembala, maka kalimat berikutnya, maka aku tidak berkekurangan. Tidak berkekurangan apa artinya? Tidak berkekurangan berarti aku merasa puas. Nah, adik-adik remaja sekalian, dunia senantiasa menawarkan kepada kita, ada hal-hal yang dunia tawarkan kepada kita, ada hal-hal yang dunia serukan kepada kita setiap hari, agar kita jangan cepat-cepat menjadi orang yang berpuas hati. Kita harus terus mencari kepuasan itu. Ada hal-hal yang dunia katakan kepada kita bahwa kita baru boleh merasa puas jikalau melalui materi. Kita baru boleh merasa puas jikalau kita memiliki harta, jikalau kita memiliki makanan yang enak, kita memiliki gadget yang terbaru, kita memiliki mobil yang terbaru,
atau kita memiliki rumah yang mewah, dan kita baru boleh merasa puas jika kita sudah memiliki semuanya itu. Dunia juga mengatakan kepada kita bahwa kita baru boleh merasa puas jika kita sudah mencapai prestasi yang tinggi. Kita baru boleh merasa puas jika kita sudah sukses nanti di kemudian hari. Jikalau kita boleh merasa puas jikalau kita sudah memiliki gelar yang tinggi. Tetapi apakah kepuasan ini yang dimaksudkan oleh Daud? Ada di remaja sekalian, sebagai raja, Daud ini memiliki banyak sekali harta. Dia juga memiliki segudang prestasi. Dia juga memiliki satu jabatan yang paling tinggi, yaitu sebagai raja. Tetapi kita boleh memperhatikan bahwa Daud itu sesungguhnya tidak pernah merasa puas akan semua hal yang dia miliki. Tetapi dia baru boleh merasa puas, atau baru merasa puas karena dia memiliki Tuhan sebagai gembalanya. Daud berkata bahwa Tuhanlah yang memuaskan dia, Tuhanlah yang menyegarkan, yang menenangkan jiwanya. Dengan kata lain, kepuasan itu tidak didapatkan atau bukan berasal dari materi, bukan berasal dari prestasi, bukan berasal dari kedudukan, bukan berasal dari gelar, tetapi karena dia menjadikan Tuhan sebagai gembalanya. Dia dituntun oleh Tuhan di dalam kebenaran Tuhan. Dan itu sebabnya tidak peduli sebanyak apapun harta yang kita miliki, seberapa suksesnya kita nanti, seberapa tingginya gelar pendidikan yang kita peroleh, seberapa besarnya jabatan kedudukan yang nanti kita miliki, semuanya ini tidak akan bisa memberikan kita kepuasan apabila Tuhan tidak menjadi gembala kita, apabila kita tidak hidup di dalam kebenaran Tuhan. Nah, ini hal yang pertama. Hal yang kedua, kita melihat kembali Daud merasa puas ketika Tuhan menjadi gembalanya. Hal yang kedua, Daud juga merasa aman di dalam penggembalaan Tuhan. Saya ingin mengajak kita semua untuk memperhatikan satu kalimat yang dikatakan oleh Daud di ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Di sini kita memperhatikan satu kalimat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman ini di dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan satu kalimat, yaitu the valley of death atau the shadow of death, yang berarti lembah kekelaman itu adalah lembah kematian. Lembah kekelaman itu adalah bayang-bayang maut. Nah, ketika seorang gembala berada di dalam lembah kekelaman, ketika domba-dombanya juga berada di dalam lembah kekelaman, maka apa yang terjadi? Di dalam lembah kekelaman itu para perampok siap menunggu. Ada binatang-binatang buas yang juga menunggu untuk menyerang domba-domba itu. Tentunya Daud tidak asing dengan situasi yang demikian, karena hampir setiap hari waktu dia sebelum menjadi raja, dia mengalami hal ini. Walaupun demikian, setelah dia menjadi raja bukan berarti dia tidak lagi melewati lembah kekelaman. Sebagai seorang raja pada zaman itu, setiap hari dia tetap hidup di dalam lembah kekelaman. Setiap hari dia tetap hidup di dalam bayang-bayang maut dan kematian. Dan
Karena setiap saat, setiap kali ketika dia maju ke medan peperangan, ia tahu bahwa ada kemungkinan ia tidak akan kembali lagi hidup-hidup. Nah, walaupun Daud berada di dalam lembah kekelaman ini, Daud berkata, aku tidak takut bahaya. Kenapa, saudara? Kenapa, adik-adik sekalian? Karena domba ketika berada di dalam lembah kekelaman, dombanya itu tidak berjalan sendiri, tetapi gembala itu juga ikut menyertai, berjalan bersama dengan domba. Dan itu sebabnya Daud berkata, sekalipun aku berada di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Daud merasa secure, Daud merasa bisa aman karena ada tangan Tuhan sebagai sang gembala yang menjadi tongkat dan gada untuk menuntun dia, untuk menghalau para musuh dari hadapannya dan memegang dia langkah demi langkah melewati lembah kekelaman itu. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita tidak selalu berada di dalam kondisi yang nyaman dan aman. Di dunia yang fana, kita tahu bahwa dunia ini terus berubah. Dan kita pasti akan mengalami lembah kekelaman. Ada banyak peristiwa yang membuat kita merasa cemas, ada peristiwa yang merasa kita ragu, ada peristiwa yang juga bahkan membuat ketakutan bagi kita. Terlebih lagi di masa pandemi COVID-19 ini, di mana kita tahu bahwa virus COVID-19 ini terus bermutasi dan kita tidak tahu akan berakhir sampai kapan. Dan itu sebabnya kita melihat bahwa sesungguhnya kita sekarang ini berada di dalam lembah kekelaman. Kita setiap saat itu berhadapan dengan bayang-bayang maut. Kita setiap saat itu bisa terjangkit oleh COVID-19 ini. Kita setiap saat bahkan bisa menemukan atau bertemu dengan kematian. Tetapi satu hal yang harus kita tahu, saat ini kita tidak berjalan sendiri. Di dalam lembah kekelaman itu, Tuhan sebagai sang gembala kita juga ikut berjalan di dalam masa kekelaman ini. Kita tahu bahwa jikalau Tuhan itu adalah gembala kita, maka kita tentunya tidak takut, karena tangan Tuhan senantiasa menuntun kita. Walaupun kita harus berada di dalam lembah kekelaman itu, tangan Tuhan yang menjadi gada dan tongkat bagi kita, yang menghalau semua keraguan, kecemasan, dan ketakutan kita, sehingga kita memperoleh keamanan. Kita boleh tenang ketika kita berjalan di dalam lembah yang kelam ini. Hal yang ketiga, Daud juga berkata bahwa di dalam Tuhan, bahwa sesungguhnya dia mendapatkan jaminan yang pasti akan masa depannya. Mari kita memperhatikan ayat 5 dan ayat yang ke-6. Ayat yang ke-5 mengatakan bahwa engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, di bagian akhir ini Daud menyatakan satu keyakinan yang penuh akan masa depannya bersama dengan Tuhan. Dia tidak mengandalkan dirinya untuk berjalan. Dia tidak merasa khawatir akan masa depannya. Dan dia mengatakan bahwa Tuhan senantiasa menyediakan hidangan bagi dia. Artinya apa? Artinya Tuhan senantiasa mencukupi semua keperluannya, kebutuhannya. Bahkan di hadapan lawannya sekalipun, Tuhan selalu mensuplai apa yang menjadi kebutuhannya Daud. Bahkan tidak hanya itu, Tuhan juga senantiasa mengurapi kepala Daud dengan minyak. Artinya dia hidup di dalam kelimpahan.
sehingga pialanya penuh dengan kelimpahan dan kebajikan dan kemurahan belaka selalu mengikuti Daud seumur hidupnya. Dan Daud akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Di bagian ini Daud mengatakan keyakinan yang penuh akan masa depannya bersama dengan Tuhan. Daud yakin walaupun dia sedang berada di dalam lembah kekelaman, namun Tuhan terus mengikutinya. Dengan apa? Dengan kebajikan dan kemurahan Tuhan. Di sini kita berbicara tentang the goodness dan mercy. Itu tentang kebaikan dan kasih setia Tuhan. Kebajikan dan kemurahan itu di dalam bahasa asli Alkitab, di dalam bahasa Ibrani adalah top dan hesed. Apa artinya top ini? Apa artinya kebaikan ini? Kebaikan ini bukanlah kebaikan yang diberikan oleh dunia, bukanlah kebaikan yang diberikan oleh harta benda, bukan yang diperoleh karena keduniawian, bukan yang diperoleh karena gelar, bukan yang diperoleh karena pendidikan yang tinggi, bukan yang diperoleh karena uang atau harta benda kita yang banyak. Tetapi di sini adalah kebaikan, berbicara tentang kebaikan ilahi. Kebaikan yang berasal dari Tuhan, yang memiliki sifat atau natur Allah di dalamnya. Kebaikan yang memiliki kekudusan, kebaikan yang memiliki kasih Tuhan, kebaikan yang memiliki keadilan Tuhan, kebaikan yang memiliki keadilan Tuhan. Demikian juga kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan ini tidak seperti yang diberikan atau ditawarkan oleh dunia ini, yang tergantung pada berbagai kondisi dan situasi. Tetapi kasih setia Tuhan ini yang tidak tergantung kepada situasi kondisi. Kasih setia Tuhan ini yang betul-betul murni, yang betul-betul kudus, yang berasal berdasarkan keadilan dan kebenaran serta kemuliaan Tuhan. Sehingga dengan demikian, maka Daud berkata, dengan demikian aku senantiasa memperoleh the goodness and mercy, kebaikan dan kesetiaan dari Tuhan seumur hidupnya. Sampai kapan? Sampai kemudian dia sudah menyelesaikan perjalanannya di dalam dunia ini. Lalu kemudian dia akan berada di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, hadirin remaja sekalian, keyakinan Daud di sini adalah suatu keyakinan yang pasti, bukan keyakinan yang tidak pasti. Ini adalah satu jaminan yang pasti, bukan harapan yang palsu. The goodness and mercy, kebajikan dan kemurahan, kebaikan dan kasih setia Tuhan akan terus mengikuti seumur hidup, sehingga hidup Daud itu selesai di dunia ini. Sesungguhnya sumber keyakinan dan jaminan hidup kita itu, sumber keyakinan dan jaminan kita akan masa depan itu bukan bersumber dari kita sendiri, bukan bersumber dari harta kekayaan, bukan bersumber daripada kesuksesan, bukan bersumber daripada gelar, bukan bersumber daripada gelar pendidikan, bukan bersumber dari jabatan, tetapi bersumber dari Tuhan itu sendiri. Nah, sebagai gembala, kebajikan dan kemurahan Tuhan itu tentunya pasti akan mengikuti kita sepanjang masa. Sebagai gembala yang baik, Tuhan sudah memberikan nyawanya kepada kita sebagai domba-dombanya, di mana Tuhan sudah menanggung segala dosa kita di atas kayu salib, sehingga kita dibebaskan dari belenggu dosa. Sebagai gembala, dia juga sudah bangkit dari kematian. Dia mengalahkan maut,
Dia mengalahkan kematian. Dia mengalahkan lembah kekelaman, bayang-bayang maut dan kematian, yang menjadi hal yang paling menakutkan bagi setiap manusia. Demikian juga dia memberikan kebajikan dan kemurahannya. Dia memberikan kebaikan dan kasih setianya. Dia memberikan the goodness and mercy-nya kepada kita, sampai kita selesai menjalani kehidupan kita di dunia ini. Dan ini adalah satu jaminan yang pasti. Dan tentunya kita juga dibawa masuk ke dalam kerajaan Allah dan hidup bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Nah, adik-adik remaja sekalian, apa yang kita sudah peroleh sekarang bukanlah segala-galanya bagi kita. Apa yang nanti kita akan peroleh juga bukanlah segala-galanya bagi kita. Tetapi yang menjadi segala-galanya bagi kita adalah Tuhan yang menjadi gembala kita. Apakah engkau sudah menjadikan Tuhan sebagai gembala yang baik di dalam hidupmu? Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Sesungguhnya Engkau adalah gembala kami yang baik, yang senantiasa memberikan kebaikan, kasih setia kepada kami, yang memberikan kebajikan dan kemurahan kepada kami, baik di dalam berbagai situasi dan kondisi kehidupan kami, sehingga kami hidup tidak berkekurangan, karena Engkau menuntun kami senantiasa menikmati sumber makanan, yaitu rumput yang hijau yang berasal darimu. Kami juga menikmati sumber air yang tenang, yang sejuk, yang bersih, sehingga kehidupan kami ini boleh menjadi kehidupan yang tercukupi. Segala kebutuhan kami disuplai, dipenuhi oleh Engkau, walaupun saat ini kami berada di dalam kondisi yang sulit. Kami percaya kepada-Mu ya Tuhan, Engkau adalah gembala kami yang baik. Sekalipun saat ini kami berada di dalam lembah kekelaman, kami yakin Engkau juga berada di dalam situasi yang demikian bersama-sama dengan kami. Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau turut serta berjalan bersama-sama dengan kami. Dan itulah yang menjadi gada dan tongkat bagi kami, yang menuntun kami, sehingga kami tidak merasa cemas, ragu, dan takut. Kami boleh terus berjalan, walaupun kami harus menghadapi bayang-bayang maut, bahkan kematian, setiap saat yang menghantui kami. Kami yakin Engkau akan beserta dengan kami, sekalipun kami harus mengalami itu. Bapa di dalam surga, Engkau adalah gembala kami yang baik. Engkau senantiasa mengetahui segala kebutuhan kami. Engkau adalah jaminan hidup bagi kami. Kau memberikan kami jaminan yang pasti di dalam kehidupan kami, bukan hanya di dunia ini saja, tetapi setelah kami menyelesaikan perjalanan hidup kami di dunia ini. Engkau adalah jaminan yang pasti, bukan pengharapan yang palsu. Engkau memberikan kami kepastian kemana kami berada setelah kami menyelesaikan perjalanan hidup kami di dunia ini. Kami pasti berada di dalam rumah sepanjang masa, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya.
Berkatilah firman-Mu ya Tuhan yang telah disampaikan. Walaupun suara hamba-Mu sampai di sini dengan segala keterbatasan dan kekurangannya, kiranya Roh Kudus-Mu boleh menyempurnakan firman-Mu ini dengan sempurna di dalam roh setiap kami masing-masing, sehingga kami boleh merasa tenang, merasa aman berada di dalam tangan penggembalaan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkatilah anak-anak-Mu ini di dalam setiap kehidupan mereka, masa depan mereka, terlebih lagi di dalam situasi yang seperti ini. Kiranya mereka tetap beriman kepada-Mu. Berkati pula orang tua mereka yang menjaga, mendidik, mengasuh mereka. Kiranya mereka juga diberikan kekuatan, kesehatan, dan kemampuan di dalam berbagai bidang. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Kita bersatu teduh, ibadah selesai. Tuhan memberkati kita semua. Sampai berjumpa di lain waktu.